وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif faslun wa faraidul wudu'i sittatun an-niyyah. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furud. Fasyurut al-islam wa tamyiz wa tuhuriyatil ma wa adamul mani wa tahuriyatil ma wa adamul mani il hissi kal lusikh kal wasakh wa adamul mani وعدم المانع الشرعي كالحيض وعدم المانع الشرعي كالحيض وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم. وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ. أحدها النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات رواه الشيخان. وهي فرد في طهارات الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. والفرق أن المقصود من النجاسات إزالتها وهي تحصل بالغسل بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادة فتفتقر إلى نية كسائر العبادات كذا قاله الرافعي. وشرط صحتها الإسلام فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها. ولا تصح طهارة المرتد قطعا تغليظا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas. Allahumma amin. Faraidul wudu. Qala musannif qala Abu Syuja' rahimahullah fasl wa faraidul wudu'i sittah an-niyyah. Pasal baru di sini insyaallah. Fardu wudu itu ada 6. Dalam mazhab yang pertama adalah an-niyyah. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furud. Ketahuilah bahwasanya wudu memiliki syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban. Fasyurutu, yang syaratnya, ini syarat beda dengan kewajiban yang dalam wudu, tapi ini syarat. Syarat diantaranya al-Islam. Jadi wudu yang sah, syaratnya harus Islam dulu dia. Kemudian at-tamyiz. At-tamyiz ini adalah usia belum baligh
tetapi dia telah memiliki pengetahuan mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa membedakan kalimat-kalimat. Sekitar anak umur 7 tahunan kalau dalam madhab, 7 tahunan itu sudah mencapai usia tamyiz. Maka wudunya bagi anak kecil yang mumayyiz atau mumayyiz itu sah wudunya. Jadi tamyiz itu ada istilah tersendiri, yaitu tamyiz adalah usia belum baligh namun dia dianggap berbeda dengan usia balita dan semacamnya. Kemudian di antara syarat wudu tahuriyatul ma, kesucian air dan sifat mensucikannya, ya, enggak apa-apa. Tahuriyatul ma yaitu sifat suci dan menyucikan air itu. Jadi air yang dipakai untuk wudu harus suci secara zat dan mensucikan selainnya. Sehingga kalau misalnya ada air sirup, dia tidak boleh dipakai untuk wudu. Barang siapa yang melakukannya, maka ini bid'ah atau melanggar, khilaf. Ya. Kemudian wa adamul mani'il hissi dan mani' syar'i. Untuk bersuci itu dengan wudu, dia syaratnya harus dia tidak ada mani'. Mani' artinya apa? Penghalang yang bersifat material ataupun penghalang yang bersifat syar'i dengan ketentuan syar'i. Penghalang bersifat hissi yaitu materi, contohnya wasakh, kotor. Airnya suci dan menyucikan, tetapi kotor. Gimana tuh? Kotornya Enggak tahu. Airnya suci dan menyucikan, tapi kotor. Gimana? air lumpur. Coba kalau di sini, nah di sini misalnya berupa kotoran. Nah kotorannya kayak gimana? Masalahnya kalau misalnya kotoran pun wudu tetap apa? Tetap sah sebenarnya. Nah kotorannya kayak gimana? Kalau kotoran tersebut adalah Lumpur. maksudnya kotoran tersebut tidak berubah dan tidak najis, maka nggak masalah. Kalau kotorannya itu sekadar ada tapi tidak ada berpengaruhnya, maka tidak masalah dengan itu. Hah? Air kolam, air lempang gitu. Air kolam, air rempang mungkin maksudnya. Dia suci dan menyucikan, cuman memang ini kalau bisa disebut ke adab, maka masuk. Tapi kalau sampai kepada syarat kemudian membatalkan atau tidak sahnya wudu dengan air itu anda pikir terlalu berlebihan. Ya. Misal di bawah ini ada air nih. Di bawah kita nih ada air kolam kecil karena bekas hujan. Terus banyak kecuknya. Itu memang kotor memang. Tapi dia bukan syarat sahnya wudu itu untuk menghilangkan kecuknya atau jentiknya, enggak. Jadi tetap sah juga wudu dengan itu. Cuma memang secara adab tidak, gitu loh, ya. Ya, kemudian adamul mani asyar'ina. Kalau mani yang syar'i ini baru beda nih. Mani syar'i penghalang secara syar'i yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas. Disebut haid dan nifas. Kalau misalnya junub, sah enggak wudunya? Sah. Siapa yang jawab sah, siapa yang jawab tidak sah? Mandinya, wudunya orang junub itu sah enggak? Sah? Ada yang bilang enggak sah, iya. Ada yang bilang Sah. hah? Enggak sah, Mas. Enggak sah. Mandi junub. Gimana? Tidak sah. Sah. Kenapa tidak? Kenapa sah? Karena dijawab sama teman-teman. Sah atau enggak? Enggak. Enggak sah. Alhamdulillah akhirnya kebongkar juga yang mengatakan enggak sah. Ada yang bilang enggak sah, ya itu ikut siapa yang bareng? Hah? Enggak sah. Alhamdulillah dua kebongkar. Nanti lama-lama semuanya dibilang enggak sah. Ada yang bilang enggak sah lagi? Hah? Sekarang gini, disunnahkan berwudu sebelum mandi wajib, mandi junub. Baik, itu sunnah. Apakah wudu sebelum mandi junub itu melegalkan menghilangkan hadas? Enggak. Tetap dia masih hadas besar malah. Itu sunnah ya. Terus habis itu disunahkan mandi junub kalau antum mau jima 2 kali ronde berikutnya.
Mandi junub apa tadi anda bilang? Wudu. Disunahkan wudu sebelum melakukan ronde berikutnya ke dalam berjima. Apakah menghilangkan status hadas? Enggak. Kemudian disunahkan wudu setelah berjima sebelum tidur. Enggak menghilangkan status hadas. Tapi kenapa kalau misalnya enggak sah? Ya, kenapa dianjurkan gitu kan? Berarti menunjukkan orang yang junub sekalipun itu sah wudunya, dianggap ibadah maksudnya sah di sini. Tetapi tidak mengubah status sama sekali. Enggak ada efek, dalam artian enggak ada efek perubahan status, tapi efek ibadahnya ada. Ini nufuz atau ini nafiz enggak ya? Nafiz. Tetapi dari segi tahur, dari segi kesucian dari hadas, dia tidak terlaksana, tidak sampai ke penyucian. Hadas besar maksudnya, hadas besar. Kalau hadas kecil tentu saja hadas kecil ya. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya habis berjima kan junub, terus wudu sebelum tidur, maka besoknya harus mandi lagi. Enggak boleh mentang udah wudu kemarin, enggak. Nah, ini berarti wudunya orang yang junub itu junub bukan penghalang syar'i untuk berwudu. Gitu. Ya. Misalnya tadi pagi junub, ya habis subuh tidur bentar junub. Terus habis itu mandi wudu sebelum ke majelis. Boleh enggak? Boleh. Dianjurkan juga wudu biasa. Dapat pahala enggak? Bisa dapat pahala. Kalau itu wudu untuk menyegarkan supaya lebih di majelis supaya lebih bagus. Tapi hadas hilang enggak? Hadasnya enggak hilang. Dapat pahala, dapat pahala insyaallah. Gitu ya. Hah? Sah tapi bukan berarti menghilangkan status hadas besar gitu. Majelisnya di masjid. Nah, kalau yang masjid ini kalau junub dikatakan oleh ulama kalau junub ya bukan haid, maka tidak boleh bagi orang junub untuk menetap di masjid gitu. Melainkan dia harus menghilangkan status junubnya dulu. Ya. Tapi kalau misalnya haid, yang lebih tepat kalau haid tidak masalah insyaallah kalau haid. Wallahu a'lam. Walaupun jumhur ulama mengatakan kalau haid enggak boleh sama sekali ke masjid. Terus kemudian wa dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurat, dan masuknya waktu ya bagi orang yang memiliki darurat. Wa dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurat, masuknya waktu bagi orang yang memiliki sesuatu yang memang darurat baginya, seperti al-mustahadah, orang yang perempuan yang memiliki keluarnya darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit yang keluar di luar jalan atau di luar masa haid. Dia tetap wajib sholat. Waman bihi rihud daim, dan orang yang memiliki kentut berketerusan, kentut berkepanjangan. Ini enggak tahu gimana gambarannya, di kentut terus berarti. Nah, kentut yang penyakit rih ad-daim ini penyakit yang membuat dia itu kentut tanpa terencana. Ya memang selama ini kita tidak merencanakan untuk kentut, tapi dia itu kentut semau anginnya, bukan semau dia. Anginnya keluar kapan dia tidak bisa memprediksikan, tiba-tiba keluar panjang terus gitu kan, nggak berhenti, nggak bisa dikontrol, nggak bisa, dinonaktifkan pun nggak bisa, selalu aktif. Hah? Kalau urusan silent, getar, vibrate dan seterusnya itu masing-masing nggak tahu. Udah. Nah, ini masuk waktu bagi orang-orang ini. Ini ngerti nggak maksudnya? Kasus gini, orang mustahadah, perempuan yang bermustahadah, beristihadah, dia itu diwajibkan dalam mazhab tiap sholat berwudu. Ya khususnya kita kasusin tiap sholat 5 waktu, masuk waktu itu wajib atau dia berwudu di situ, gitu loh. Syarat itu. Jadi kalau misalnya kita ini yang biasa, alhamdulillah nggak istihadah kita. Nah kalau misalnya kita mau sholat 5 waktu, maghrib nih misalnya, ya kan? Kita nunggu di masjid, nungguin isya,
Terus nanti datang waktu isya, wajib nggak bagi kita untuk wudhu lagi? Nggak harus, kecuali kalau batal. Ya. Kalau orang tua kan suka ada yang pipis-pipis gitu. Pipis-pipis maksudnya? Kayak orang kalau Oh, iya. orang tua kan ada yang suka pakai beselan gitu. Nah, kalau misalnya itu namanya salisul baul, enggak, belum sampai salisul baul. Dia emang suka pipis gitu kan? Maka batal. Beda dengan salisul baul. Salisul baul itu yang keluar terus. Iya, yang kayak gitu maksudnya. Nah, yang keluar terus ini dilihat juga dia keluarnya kayak gimana. Kalau kadang-kadang doang normal insyaallah. Tapi kalau keluar terus gitu, maka dia wajib saat masuk itu dia diwajibkan untuk ini sebelum sholat, gitu ya. Itu bisa paham di sini. Juga tadi yang orang yang kentut terus kentut berkepanjangan, ya kan? Nah, orang yang kentut berkepanjangan ini otomatis kan dia terus saja kentut. Nah, terus nanti kalau masuk ke waktu sholat dia harus apa? Dia harus berwudu sebelum sholat 5 waktu, ya, gitu ya. Gimana kalau misalnya orang ini kentut di tengah sholat? Gimana? A. Sah sholatnya tetap tanpa dia harus batalkan. B. Dia harus membatalkan sholat. C. Antum menciumnya. Sah. Sah nggak? Sah. Ini orang yang kentutnya terus menerus Pak ya. Sah Pak, karena sakit. Dia cuma dapat satu hukum, yaitu setiap sebelum sholat wudu. Udah itu aja. Sama yang tadi yang Sama kayak salisul baul, yaitu yang beser kencing terus. Sama C mungkin. C-nya apa? Ternyata masih ingat juga itu. Hah? Apaan? Apa? Kentut terus apa? Itu emang nggak apa-apa ya? Enggak apa? Siapa? Mengalami kondisi nyangkut terus. Kalau penyakit itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, antum bicara dengan bahasa ini loh. Tertib lah bahasanya. Iya, nah, kita udah masing-masing udah punya masalah kehidupan, jangan tambah-tambah lah. Wa ammal furud, adapun kewajiban dalam wudu ada 6. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh. Yang pertama kan kalau kita lihat di pemetaan ini niat, dan niatnya di sini ketika mencuci wajah itu dalam mazhab. Niatnya kapan? Pas nyuci muka. Nawa itu. Enggak tahu di sini maunya nawa itu apa enggak. Tapi sebagian menawa itu kan. Iya, itu dalam mazhab seperti itu. Cuman ini sebenarnya enggak usah kaku banget ya. Selama antum tahu sebelumnya mau wudu udah niat itu. Coba kita baca. Ahaduhuma an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Liqaulihi alaihi salatu wasallam innamal a'malu binniyat rawahu Syekhon. Mafhum itu. Wa hiya fardun fi taharatil ahdath. Niat adalah suatu kewajiban dalam mensucikan diri dari hadas besar ataupun kecil. Ingat, menghilangkan hadas memerlukan niat. Ya. Berarti ketika antum mandi junub, antum tuh harus ada niatan mandi junub menghilangkan hadas besar gitu. Wudu harus ada niatan menghilangkan hadas besar, tadi saya kentut misalnya. Harus seperti itu, harus ada niatan. Nah, tetapi ini perhatikan baik-baik. Wala tajibu fi izalatin najasati 'ala sahih. Ini penting. Tapi tidak wajib niat dalam ngapain? Menghilangkan najis-najis. Kita bedain tuh. Hadas dengan Bisa bedain Pak Sumitro. Kalau menghilangkan hadas harus ada niat. Berarti nggak bisa bangun tidur terus habis itu tiba-tiba kan hujan, banjir, kemudian kita tenggelam. Terus tenggelam bangun habis itu. Oh iya tadi malam junub. Barusan ana tenggelam. Berarti ana enggak junub lagi karena udah mandi tenggelam tadi. Enggak bisa. Enggak bisa. Hah? Ngigo wudu misalnya. Enggak bisa. Ngigo wudu pas sudah selesai kaki, udah wudu nih. Enggak bisa. Bahkan walaupun antum sadar sekalipun tadi malam junub,
Ya, tapi subuh nggak mandi. Nah, subuh tadi malam junub. Terus sebelum subuh mandi, tapi mandinya mandi kantor, mandi mau ke kantor gitu loh. Mandi siap-siap pergi kantor atau siap-siap pergi ke kuliah atau sekolah. Itu niatnya, menyegarkan aja. Kemudian sholat subuh, kemudian selesai. Assalamualaikum, dah. Sampai mau apa namanya ngaji surat dibaca 1 juz, kan? Habis itu pergi kantor. Di perjalanan, karena memang biasanya kalau kita naik motor itu mayoritasnya mikir tentang kehidupan. Iya, daripada kita mikirin speed dan semuanya, mikir kehidupan. Murojaah apa yang telah terjadi di hari ini. Pasti tadi malam saya kan junub. Tadi saya mandi memang, tapi saya nggak niatin mandi junub. Berarti mandinya itu belum menghilangkan hadas besar. Sehingga konsekuensinya apa? Sholat subuhnya tidak sah, berarti belum nafidh, mulgho sholat subuhnya. Atau bisa dikatakan sholat subuhnya tidak sabit, yaitu apa? Manfi, tidak, dia ternafikan. Kenapa? Karena ada sebab, yaitu junub yang belum terhilangkan, sehingga sholat subuhnya nggak bisa. Oke. Maka dan baca Qur'annya tadi juga gimana tuh? Baca Qur'annya insya Allah nggak masalah, cuma megang mushafnya nggak bagus. Nah, baik, itu ya. Tapi beda kalau misalnya izalatun najasah, menghilangkan najis, itu tidak memerlukan niat sebenarnya. La tajibun niyah fi izalatin najasah, tidak diwajibkan niat dalam menghilangkan najis. Iya, nggak harus niat. Misalnya di sini ada kotoran harimau beneran, bukan harimau jin, harimau gepok gitu kan, segepok. Kemudian ada badai tiba-tiba, ada angin topan membawa kotoran ini entah kemana, hilang dia bersih. Dan ana nggak meniatkan, ana niatkan topan ini untuk menghilangkan badai, enggak, hilang dia, maka nggak masalah, hilang ya. Kemudian contoh misalnya pesingnya bayi atau pesing kita sendiri, memang kita masih ngompol, kemudian di kasur ya, terus kita habis bayi itu kencing, kita safar ke Semarang seminggu, pulang-pulang kita raba udah nggak basah tentu saja, terus kita cium nggak ada baunya, udah hilang semua bekasnya, hilang dah. Dengan niat atau enggak dengan niat, gitu kan? Iya. Contoh misalnya nih, Samsul, kucing nih, buang air besar di situ, ya. Kemudian kita diemin kotorannya, diemin aja. Kita tiap jalan ke masjid kita pelototin doang. Masih ada terus. Lama-lama kotorannya juga kan dilatin terus apa gimana? Lama-lama dipungut sama siapa gitu, sama orang, atau dimakan sama binatang lain. Hilang dari situ. Kemudian kita kaget sendiri, wah kotorannya hilang gitu. Bersih nggak tempat itu? Bersih, walaupun tanpa niat, kita nggak ada niatan untuk membersihkannya. Itu bedanya. Kalau di diri kita sendiri, sama. Misalnya apa? tai burung. Tai burung. Burung nggak najis. Cicak juga dimaafkan, nggak masalah. Kecuali kok cicak tersebut tainya lebih besar dari badannya, baru itu beda itu. Porto aku duh, apa? Kok itu nggak dimaafkan, itu kan terlalu besar itu. Contoh misalnya, kena pipis, terus kena kecipratan pipis hujan-hujanan. Keciprakan pipis sendiri ya. Nggak bener berarti kencingnya nih orang. Iya, gitu kan, wah pipis gitu kan. Orang tanya kenapa tuh basah? Kasih ini air gitu di kamar mandi, pipis doang gitu. Terus hujan, mandi hujan. Dan mandi hujannya itu nggak meniatkan untuk menghilangkan ini. Mereka mandi aja ini hilang, maka nggak masalah itu. Ya, gitu ya. Wa iya alas sahih, ada pendapat yang sahih dalam mazhab. Wal farqu, dan perbedaannya, annal maqsuda minan najasati izalatuha, bahwasanya maksud atau tujuan dari najasat, kita tujuan menghilangkan najasat adalah tujuannya apa? Illatnya izalah,
Yang penting menghilangkan itu. Mau caranya bagaimana itu terserah. Makanya nggak masalah pakai air yang tidak suci menyucikan. Iya, pakai deterjen, air sabun, nggak masalah. Karena yang penting adalah hilangnya najis itu. Kalau misalnya menghilangkan hadas, itu yang penting adalah tata caranya benar apa enggak, gitu loh. Wudu atau mandi dengan tata cara yang benar. Tapi kalau najis, menghilangkannya itu bukan yang penting tata caranya. Tata caranya itu bebas sebenarnya. Mau dengan cara niup, kamehameha, atau dengan cara air, atau dengan cara membuang, atau gimana caranya, yang penting izalatun najasah intinya. Menghilangkan najis itu poinnya. Tujuannya itu. Wahia tahsulu bil ghusl. Dia terhasilkan atau bisa terefek terjadi dengan cara mencuci. Bi khilafil ahdath, dengan sebaliknya dengan yang namanya apa namanya? Ahdath. Fa inna taharataha ibadah. Sesungguhnya mensucikannya, bersuci dari hadas itu adalah ibadah, secara zat itu ibadah. Jadi antum mandi junub itu ibadah. Ya. Kalau jilatan anjing, mana? Pala antum mana? Jilatan anjing kenapa? Perlu dia apa? Enggak harus. Kecuali kalau jilatan anjing untuk bejana. Nah, itu khusus dengan 7 kali gitu. misalnya kan kita masuk ke rumah tetangga yang melihara anjingnya agresif nih, kita langsung jilat celana atau kaki tangan kita, kaki kita. Terus antum balas jilat. Itu gimana? Diniatin kah atau? Gini, kalau misalnya nih bulu anjing tersebut misalnya sebelum jilat kena celana, najis nggak bulunya? Najis, oke? Nah, cukup gini doang, hilang, selesai kan? Selesai. Atau nggak usah diginiin, ntar juga angin pada iniin. Nah, terus angin pun beneran angin hilangin, nggak ada niatan. Paling ntar angin kan, nggak tahu kapan. Kemudian kalau misalnya jilatan gimana? Jilatan najis nggak? Jilatan najis. Mencucinya gimana? 7 atau 1 doang? 1 doang, enggak apa-apa, yang penting hilang gitu kan. Nah, tidak harus dengan niat, tapi biasanya pasti berniat untuk mencucinya. Tapi kalau membiarkannya, Enggak pakai niat. Cuman kalau mau suci untuk sholat atau berwudu, pakai niat. Dia harus ngecek dulu dong. Sebelum dia sholat, dia harus ngecek dulu nih masih ada nggak bekas dari jilatan anjing itu. Kalau udah kering, baunya juga baunya nggak tahu juga. Kan tadi main ke tempat tetangganya, belum mau sholat gitu, bersihin aja. Belum mau sholat, Bersihin aja gitu, nggak pakai niat. enggak, maksudnya di sini itu pun berniat, itu pasti dia berniat itu untuk membersihkan. Iya, dia untuk menggerakkan ini pasti tahu dia mau membersihkan, itu udah niat itu. Maksudnya tadi nggak pakai niat itu supaya nanti ketika misalnya benda-benda najis itu hilang tanpa niatan kita dan tanpa usaha kita, itu tetap sah. Jadi kalau misal di sajadah kita ada bekas kotoran kucing, terus hilang nggak ada apa-apa, itu jangan kita paksain. Oh, ini pernah ada kotoran kucing, tetap kita cuci. Nggak harus, karena udah hilang. Yang penting tuh hilangnya. Begitu juga dengan jilatan anjing. Kalau kita sebenarnya harus dicuci itu. Kita ketika melihat sesuatu yang najis di dekat kita, apalagi tempat atau alat buat sholat kita dan semacamnya, kita harus segera mencucinya. Jangan pikirkan ada niat atau enggak usah pikirin gitu. Yang penting cuci langsung. Secara adab dicuci, tapi secara apa nggak perlu. Secara apa? Kalau secara adatnya Dicuci. Tapi bisa juga dengan cara lain. Dijemur langsung misalnya, atau antum menjemurkan diri setelah dijilat. Misalnya di kampung kan orang rata-rata semuanya Berburu anjing. berburu babi dengan Kampung nan jauh di Mato itu. jadi satu rumah itu bisa 6 anjing dulu. Jadi kalau masuknya itu anjingnya ada yang agresif, anak-anak yang jadi dijilatin. Babinya dimakan. Inin babi ya, Pak, berburu babi. Celeng.
Celeng. Itu mazhabnya apa sih itu mazhabnya? Udah budayanya di Muslim tapi ya. Muslim semuanya, Pak Haji malah. Dimakan. Babinya dibunuh untuk membunuh hama aja. Oh, gitu. Biasanya kalau babinya udah mati, orang Batak pada ngambilin untuk dijual. Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullahaladzim, menang, alhamdulillah, sama aja kayak gitu mah. Iya biasa kayak gitu. Alah, Berarti kalau yang ibadah itu juga cuma berjalan doang ya? bicara doang, Bukan agama kita enggak ya. enggak. Tapi yang berpendapat kita juga. Jadi khilafiyah di antara ulama memang, tapi yang benar karena hadisnya idza walawal qalbu fi ina'i ahadikum. Itu aja. Tanpa disiram, kalau udah hilang baunya nggak Apa-apa. Yang penting kan udah kerasa hilang semuanya secara ain liurnya itu bahasanya udah hilang. Secara hukum cium apa baunya udah nggak ada. Semuanya itu apapun itu celana dalam atau apa gitu kan. Semuanya. Misalnya celana dalam itu kadang ada orang berak di celana misalnya. Ya. Kemudian cuci, ternyata itu kotorannya apa namanya? Benar-benar nggak bisa membekasnya itu sangat nggak bisa udah disikat benar-benar sampai semua di mesin deterjen ada yang nggak hilang. Terdipotong. Nah, itu gimana hukumnya itu? Kalau misalnya masih ada tuh warnanya, nggak masalah insyaallah. Nggak masalah karena ibrohnya itu di bau warna itu enggak. Kalau untuk yang ngecap gini ya, seperti darah haid perempuan. Dalam hadis juga udah itu. Itu dikerik-kerik kan. Udah dicuci tapi warna masih kesisa, nggak masalah. Ya. Warnanya nggak masalah insyaallah. Itu ya. Mana sih sekarang ya? Tadi sampai ke Padang lagi. Bikhilafil ahdath, dengan sebaliknya dengan hadas. Kalau hadas itu ya harus dengan niat. Hah? Nah, bagaimana? Iya. Dan menghilangkan hadas, mensucikannya itu adalah ibadah. Fataftaqiru ila niyah, maka membutuhkan niat. Tapi menghilangkan najis itu ibadah juga bukan? Ibadah juga bisa. Ketika diniatkan, kalau enggak bukan ibadah. Gitu. Fataftaqiru kasail seperti semua ibadat sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Wa syartu sihhatiha, dan syarat sahnya wudu al-Islam. Fala yasihu wudu'ul kafiri wala ghusluhu 'ala sahih. Maka tidak sah wudunya orang kafir dan mandi junubnya. Menurut pendapat yang sahih. Orang kafir jima, kemudian mandi junub, sah enggak? Enggak sah, karena mandi junub itu ibadah. Orang kafir mau ibadah ibadah juga enggak sah. Orang kafir di bulan Ramadan puasa sah enggak? Enggak sah puasanya walaupun niat, maupun ikut nawaitu shauma ghadin an nadai fardhi syahr Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau niat untuk seluruh hidup, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana likulli sa'atin hatal maut lillahi ta'ala. Enggak bakal dia itu diterima. Juga mandi junubnya. Lianna niat ibadah, karena niat itu sendiri adalah ibadah. Bahkan niat itu yang mentamiz dan membedakan mana yang ibadah, mana yang adat. Ya kan? Wal kafiru laisa min ahli ibadah. Orang kafir bukan termasuk orang ahli ibadah. Yang bukan termasuk orang yang terima ibadahnya. Wala tasihhu taharatul murtaddi qat'an. Dan tidak sah bersucinya orang murtad, orang keluar dari Islam, kemudian bersuci dia. Wudu, murtad dan wudu enggak sah karena kafir. Mandi junub orang murtad itu enggak sah. Ya. Kenapa? Taghlidhan alaihi, sebagai penekanan buat dia, ya. Oke, baik, sampai situ aja ya.
So kita lanjutkan. Hah? Iya, syaratnya niat. Tamyiz. Sama apa itu? Mu'alaf ya? Mukallaf. Kenapa, Pak? Itu bagaimana? Apa yang dibebankan? Dibebankan ya? Kan dalam syariat. Gini, tamyiz itu kan kita kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkan anak kalian sholat untuk usia 7 tahun. Otomatis kan disuruh wudu kan, Pak? Nah, itu berpahala enggak wudunya dia? Berpahala, tapi pahalanya kembali ke bapaknya. Jadi kalau misalnya anak 5 tahun belum tamyiz, wudu enggak ada pahala gitu. Untuk buat orang tuanya. Paling pahala mengajarkan saja. Gitu. Maksudnya sahnya wudu adalah wudunya mu'tabar dalam Islam dan ada pahalanya. Tapi pahalanya karena bukan ke dia, ke orang tua yang atau guru yang mengajarkannya, gitu ya, Pak. Oke, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.